Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah pada minggu ini kita sudah bisa melaksanakan PTMT ya. Walaupun sangat terbatas, mungkin hanya 8 orang, dan yang sebagiannya 2/3 masih di rumah ya. Oleh sebab itu Bapak mengharapkan kalian tetap belajar dengan sungguh-sungguh ya. Maupun yang PTMP atau yang belum melaksanakan PTMP ya, masih di rumah. Bagi yang melaksanakan PTMP, nanti silakan materinya atau tugas-tugasnya dikumpulkan ya. Jangan sampai karena PTMT nih jadi tidak mengumpulkan tugas. Tetap ya, tugas ini menjadi kewajiban bagi yang PTMT ataupun tidak. Baik ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks cerita pendek. Nah, tentunya kalian sering sekali ya mendengar tentang teks cerita pendek ini. Nah, mari kita pelajari secara mendalam teks cerita pendek ini. Ini kompetensinya ya, jadi kalian mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam bentuk teks cerita pendek yang dibaca atau didengar, dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi pada pembelajaran kali ini kalian harus menganalisis ya unsur-unsur pembangun teks cerpen. Baik ya, ini adalah contoh teks cerpen ya. Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari. Lengkapnya silakan kalian mencari di internet ya. Ini karya Ahmad Tohari ini sangat fenomenal ya. Sangat bermakna ya jika kalian menyenangi teks cerita pendek. Salah satunya ini ya, Rumah yang Terang. Coba diperhatikan ya, ini Bapak baca sekilas saja. Listrik sudah 4 tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Listrik memberi kampungku cahaya, musik, es sampai api dan angin. Di kampungku, listrik juga membunuh bulan dan langit. Bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan. Tapi kampung tidak merasa kehilangan bulan, juga tidak merasa kehilangan 3 laki-laki yang tersengat listrik hingga mati. Nah itu ya, itu adalah contoh teks cerpen ya. Dari teks cerpen ini coba kita perhatikan ya. Kira-kira apa sih pengertiannya? Nah ini ya, Bapak simpulkan. Teks di atas merupakan contoh teks yang biasa kita sebut cerpen. Teks tersebut wujud berbentuk cerita pendek. Mengapa sebut cerita pendek ini? Banyak versi ya sebenarnya, tetapi ini ada beberapa pendapat yang menurut Bapak cukup sesuai ya. Karena pada umumnya cerpen merupakan suatu cerita yang dapat selesai dibaca 10-30 menit ya. Karena singkat mungkin jadi membutuhkan waktu yang relatif singkat, hanya 10-30 menit. Dan jumlah katanya sekitar 500-5000 kata. Atau cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Nah, ini pengertian sekali duduk memang apa ya? Berbeda-beda ya mungkin orang, tapi waktunya tadi ya 10-30 menit. Mungkin tidak ada orang yang jika duduk berjam-jam itu udah tidak sehat ya. Atau juga cerita yang hanya menceritakan tentang satu konflik saja. Nah ini ya kata kuncinya, satu konflik saja. Jadi cerita cerpen itu menceritakan satu konflik saja. Ya kan sangat berbeda dengan novel yang di dalamnya itu memang ada konflik utama dan konflik selingan. Ya kan konflik selingannya lebih banyak biasanya sampai berbab-bab kalau dalam novel. Kalau dalam cerpen itu tidak ada konflik selingan. Semuanya fokus pada satu konflik utama. Seperti itu ya. Nah, teks cerpen ini masuk ke dalam genre cerita naratif fiksional ya. Jadi narasi fiksi. Jadi bukan kenyataan. Walaupun bersifat mimetis ya, artinya cerminan dari kenyataan atau terinspirasi oleh kenyataan. Tentu ketika kalian melihat film atau cerpen, biasanya ini film ya terutama ini hanya ini hanya fiksi saja. Ya kan latar belakang dan sebagainya itu hanya ciptaan ya kan. Tetapi bisa jadi
berdasarkan kisah nyata ya. Banyak juga ya film berdasarkan kisah nyata, bukan kisah nyata, tetapi berdasarkan kisah nyata. Ya kan biasanya ada pengembangan-pengembangan ya. Kalau murni kisah nyata ini bukan cerpen, tapi itu kronologis peristiwa ya, berbeda. Nah, keberadaan teks cerpen sebagai media hiburan atau memberi kesenangan kepada pembaca berbeda dengan teks yang bergenre faktual seperti teks berita atau eksplanasi. Meskipun demikian, namun cerpen memuat banyak nilai-nilai kehidupan di balik kisahnya yang mungkin mengharukan, meninabobokan, mencemaskan, membahagiakan, ataupun yang lainnya. Sebuah cerpen mengandung nilai yang dapat kita petik di balik perilaku tokoh atau kejadian-kejadiannya. Ada beberapa nilai yang dapat kita pelajari. Yang pertama itu nilai agama. Nah, nilai agama ini berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan, ya kan? Jadi kajiannya benar atau salah. Misalnya nih, sholat itu sesuatu yang benar atau salah. Nah, benar misalnya. Kalau tidak lakukan berarti salah. Nah, itu adalah nilai agama. Kemudian ada nilai budaya. Ini berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. Misalnya membuang sampah sembarangan. Nah kan berarti budayanya jelek ya. Dia tidak mengikuti budaya yang ada pada masyarakat. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang mempunyai budaya, ya kan, mempunyai tata krama dan sebagainya. Itu harus diikuti ya. Kemudian nilai sosial. Nah, ini berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia. Misalnya kamu eh memukul orang nih. Nah, itu adalah suatu perbuatan melanggar nilai sosial, ya kan? Atau kamu bohong sama seseorang, ya kan? Nah, itu adalah melanggar nilai-nilai sosial, ya kan? Nilai sosial itu gotong royong, ya kan, membantu teman. Nah, itu adalah nilai-nilai sosial. Jadi nilai yang berkaitan antara hubungan kita dengan manusia. Ya, kalau nilai agama itu kita dengan Tuhan. Kemudian nilai moral yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar. Nah, nilai moral ini kepada diri sendiri ya. Nah, kita ketika bekerja ini kerja keras, ya kan? Ketika belajar sungguh-sungguh. Ketika diberi tugas dikerjakan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah nilai-nilai moral, ya kan? Itu bagaimana diri kita sendiri. Nah, ini adalah contoh nilai kehidupan ya. Analisis nilai kehidupan seperti ini. Misalnya kita temukan dalam cerpen nih. Radi duduk dengan santai, walaupun di depannya ada ibu dan ayahnya. Kaki kanannya diangkat ke tangan kursi di sebelahnya. Nah, ini nilai kehidupan. Nilai moral ya. Ini dia melanggar nilai moral. Keterangan sikap yang dilakukan Radi sangat tidak sopan. Ini kan karena dia mengangkat kaki ke kursi ya. Itu sangat tidak sopan. Ini berarti melanggar nilai moral. Jangan diikuti ya. Jangan sampai ketika kalian melihat sesuatu yang buruk malah diikuti ya. Nah, ini orientasinya terbalik. Ya kan walaupun banyak sih emang ketika kita film misalnya jendela SMP mungkinnya salah satunya ini untuk SMP kurang cocok lah bagi bapak ya karena menceritakan kisah cinta. Anak SMP belum ke sana ya, harusnya ini masih fokus belajar, mengembangkan dirinya dan sebagainya. Ya kan nilai moralnya itu kurang baik lah. Nah, seperti itu. Tapi malah dicontoh, ya kan musiknya, pakaiannya dan sebagainya. Ini kurang tepat sekali ya jika kalian mengikuti hal tersebut. Selanjutnya ini kita untuk lebih mengenal teks cerpen dapat kita lakukan berdasarkan unsur pembangun ya. Unsur-unsur pembangun merupakan bagian-bagian yang membangun suatu teks. Unsur pembangun teks cerita pendek yaitu yang pertama adalah penokohan, kedua latar tempat, ketiga latar waktu, dan keempat latar sudut pandang, dan kelima adalah alur. Nah, kita bahas kembali. Penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh-tokoh dalam cerita. Misalnya penokohan nih, Radi itu sombong, tidak tahu etika. Ya, kutipan cerita. Radi duduk dengan santai walaupun depannya ada ibu dan ayahnya. Kaki kanannya diangkat ke tangan kursi di sebelahnya. Berarti ini Radi itu anak yang songong ya. Atau yang sombong dan tidak tahu etika. Ya kan, karena di depan ibu dan ayahnya dia duduknya mengangkat kaki ya ke kursi. Nah, itu sangat tidak sopan ya, seperti preman saja. Kemudian latar tempat.
Latar tempat merupakan keterangan mengenai tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Misalnya rumah sakit nih. Menjelang hari raya ini aku terbaring di rumah sakit. Dari jendela kamar rumah sakit yang kudiami, aku bisa melihat rintik hujan jatuh perlahan. Nah ini ya, ini secara eksplisit, secara jelas sekali kata rumah sakit ini diungkapkan, ya kan? Tapi ada juga teks yang secara tersirat ya, secara implisit itu diungkapkannya. Misalnya aku merasakan angin, ombak, ya kan, yang berdeburan. Nah itu kan secara implisit ya, bahwa dia ada di pantai karena ada ombak, anginnya besar, ada pasir misalnya. Tidak mungkin itu ada di gunung. Di gunung tidak mungkin ada ombak. Ya kan, logikanya seperti itu. Jadi ketika latar latar tempat ini bisa implisit secara jelas dan bisa juga eksplisit ya, eksplisit secara jelas dan implisit secara tersirat. Jadi harus lebih cermat ya ketika menentukan latar tempat. Kemudian latar waktu. Latar waktu adalah keterangan mengenai waktu terjadi peristiwa dalam cerita. Nah ini menjelang hari raya ini aku terbang di rumah sakit. Nah ini kan menjelang hari raya, ini jelas sekali ya. Berarti mungkin 1 hari sebelum lebaran ya, menjelang hari raya. Nah atau beberapa hari sebelum lebaran. Ini jelas sekali ya. Tapi ada juga yang tidak jelas. Misalnya matahari terbit dan aku segera berangkat sekolah. Berarti itu latar waktunya pagi, ya kan, karena matahari terbit. Lalu ketika bulan misalnya, aku melihat bulan dan bulan melihatku. Berarti bulan itu adanya pada malam hari. Nah, berarti latar waktunya pun malam hari. Ya, seperti itu. Jadi harus lebih cermat nih menentukan latar waktu dan latar tempat. Kemudian latar sudut pandang ya. Latar sudut pandang ini adalah keterangan mengenai sudut pandang yang dilakukan oleh pengarang dalam menceritakan cerita. Latar sudut pandang mempunyai beberapa jenis. Ya, yang pertama itu sudut pandang orang pertama, tokoh utama. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami. Si penulis seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama. Segala hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, tingkah laku, atau kejadian tokoh aku digambarkan dalam cerita tersebut akan menjadi pusat, ya kan? Menjadi pusat dalam cerita tersebut. Misalnya ini ya, orang pertama tokoh utama nih, biasanya seperti ini. Menjelang hari raya ini, aku terbaring di rumah sakit. Dari jendela kamar rumah sakit yang kudiami, aku bisa melihat rintik hujan jatuh perlahan. Salah satu cirinya itu menggunakan kata aku ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan. Di sini sangat jelas, menjelang hari raya ini aku terbaring di rumah sakit, ya kan, sudut pandang orang pertama. Dari jendela kamar rumah sakit yang kudiami, aku bisa melihat rintik hujan jatuh perlahan. Kembali diulangi aku ya, seperti itu. Itu sudut pandang orang pertama, tokoh utama. Kemudian ada juga sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan, ya kan, tokoh aku dalam cerita tidak sebagai tokoh utama, melainkan sebagai tokoh pendukung. Kehadiran aku pada teknik ini hanya sebagai saksi dari rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Misalnya, nih contoh ya, orang pertama tokoh sampingan. Brak, sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu samping kamarku. Erika pergi terburu sambil tenggang-langgang seperti ya terlambat pergi kuliah lagi. Erika entah mengapa berubah misalnya. Dia tidak seperti dulu, tidak seperti temanku yang dulu, yang solid dan sebagainya. Nah kan di sini tokoh aku hadir, tetapi tokoh aku ini menceritakan tentang temannya yang bernama Erika. Nah seperti itu ya. Jadi cirinya itu aku menggunakan kata ganti aku tetapi menceritakan orang lain. Itu merupakan sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan. Kemudian ada juga sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Pada teknik ini kata ganti orang tiga yang digunakan misalnya ia, dia, atau nama tokoh dan juga mereka. Si penulis berada di luar cerita dan hanya mengisahkan seorang tokoh. Si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Penulis seakan-akan tahu benar tentang watak, perasaan, pikiran, dan kejadian, bahkan latar belakang kejadian. Penulis menjadi seorang yang maha tahu segalanya. Jadi ya di sini posisi penulis ini adalah orang-orang yang sangat tahu semuanya ya. Misalnya seperti ini, orang ketiga serba tahu nih. Sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara, tapi ayah dan ibunya tidak ada yang merestui keinginannya. Nah di sini ya, ciri yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga atau nama Naomi, ya kan di sini. Si penulis mengetahui
ya kan, ayah dan ibunya tidak merestui keinginan Naura untuk terjun ke dunia tarik suara. Padahal si penulis tidak ada pada cerita tersebut, ya kan? Tapi dia adalah orang yang maha tahu, yang menceritakan tentang Naomi, ya kan, kisahnya, konfliknya dan sebagainya. Nah, ini adalah orang ketiga serba tahu. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga, pengamat. Penulis menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Pengetahuannya diperoleh dari penangkapan panca indera, baik dengan melihat, mendengar, mengalami atau merasakan suatu kejadian. Ini orang ketiga ya, pengamat. Entah apa yang terjadi dengan dirinya. Seminggu belakangan ini pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam. Nah, di sini kan jelas sekali ya, menggunakan kata ganti ia. Entah apa yang terjadi dengan dirinya ya, atau ia. Seminggu belakangan ini pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam. Ya kan, di sini orang ketiga ini tidak serba tahu ya, karena mengatakan seminggu belakang ini pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam. Dia kan tidak tahu kenapa si tokoh dirinya itu mukanya masam pulang dari kantor. Nah, ini menjelaskan bahwa ini ciri sudut pandang orang ketiga pengamat ya, seperti itu. Kemudian alur ya. Alur itu adalah rangkaian cerita yang bersifat kronologis dibangun oleh urutan waktu. Alur mempunyai dua jenis. Alur maju atau progresif. Dalam alur maju, cerita bergerak runtut dari awal hingga akhir cerita. Ya kan, misalnya alur maju. Pagi ini aku segera bangun dan menuju kamar mandi. Setelah itu aku segera merapikan pembekalan untuk camping hari ini. Aku membawa beberapa pakaian dan makanan ringan dalam tasku. Nah, di sini kronologisnya jelas ya. Dari bangun, kamar mandi, bersiap, kemudian berangkat ke sekolah. Ada juga alur maju ya. Aku lari tunggang langgang hari ini, aku kembali terlambat datang sekolah. Gara-gara tadi pagi aku malas untuk bangun, soalnya saat malam aku bermain game dengan saudaraku. Ah, sial. Nah, ini kan akibat dulu sebelum sebab. Nah, ini adalah contoh rangkaian kalimat alur mundur ya. Sebenarnya sudut pandang alur mundur ini banyak sekali ya, tapi Bapak membatasi kepada kalimat saja ya, agar kalian tidak merasa kebingungan. Nah, ini ya sudah ya. Bapak harap kalian memahami apa yang Bapak sampaikan. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan mengidentifikasi ya. Yang pertama, identifikasilah cerpen yang berjudul Pohon Keramat berdasarkan unsur-unsur pembangun teks cerpen. Nah, tadi unsurnya sudah dijelaskan dan contohnya pun sudah Pak berikan. Kalian mengikuti ya dengan menggunakan tabel supaya lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Kemudian 2, identifikasilah nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks cerpen Pohon Keramat. Nah, kalian menemukan nilai-nilai kehidupan apa saja nih dalam Pohon Keramat ini. Nah, itu gunakan tabel juga ya, tadi seperti tadi. Kemudian pada akhirnya, apakah yang dimaksud dengan keramat yang ingin disampaikan dalam cerpen tersebut? Nah, ini kan judulnya Pohon Keramat. Nah, maksudnya keramat di sini itu apa ya? Nah, ini silakan untuk dipahami kemudian sampaikan. Kemudian ceritakan kembali secara singkat cerpen tersebut. Nah, kalian ringkas nih cerpen tersebut ya, se efektif mungkin ya, seringkas mungkin ya, tetapi harus tetap jelas. Intinya sajalah untuk meringkas ini. Seperti itu ya. Ini catatan. Cerpen Pohon Keramat ada pada buku Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 53 sampai 60. Yang kedua, untuk identifikasi unsur pembangunan nilai kehidupan menggunakan tabel yang sebelumnya telah dicontohkan. Sekali lagi gunakan tabel ya, seperti itu. Baik ya. Sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kalian bisa menyimak dengan sebaik-baiknya dan mengerjakan tugas. Perhatian juga nih, tugas. Masih banyak yang bolong, masih banyak yang kosong. Ya kan, mau bagaimana nanti Bapak memberikan nilai kalau seperti itu ya. Jadi segera ya, tugas diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Baik, sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.